Perawakannya tak terlalu tinggi, sedang-sedang saja. Wajahnya yang dihiasi jambang yang rapi berwarna kemerahan dan hidung mancung dengan mata bulat tampak begitu meneduhkan. Dari itu semua, keindahan yang paling jelas terlihat adalah senyumnya yang selalu mengembang di wajahnya. Itulah perawakan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Pekan lalu, dalam pidatonya di Jakarta di hadapan tokoh lintas agama, Habib Umar menyampaikan pandangan tentang pentingnya menjaga hubungan baik antar umat beragama. Pandangannya terasa begitu kokoh karena selalu ditopang oleh sederet ayat Al-Quran, Al-Hadis atau pendapat ulama terdahulu. Di depan pendeta, romo, biku dan tokoh agama lain, Habib Umar berhasil menemukan common ground di mana semua agama memiliki kesamaan pandangan. Misalnya tentang penghormatan pada kemanusiaan, larangan mengambil hak tetangga dan pentingnya menjaga kebaikan di antara umat beragama. Kesamaan ini yang diangkat dan di-highlight berkali-kali dengan landasan ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Habib Umar yang menyadari bahwa dalam perbedaan masyarakat kerap terjadi perbedaan pendapat dan gesekan, di antara mereka meminta maaf jika itu terjadi di Indonesia. Kelompok umat Islam yang melakukan tindakan anarkis sehingga menyebabkan umat lain terganggu disebutnya sebagai umat yang belum paham tentang ajaran Islam. Kalaupun mereka adalah orang yang paham akan ajaran Islam, maka mereka adalah orang yang belum menjalankan ajaran Islam dengan baik. Kami meminta maaf apabila sampai ada orang non-muslim yang pernah mendapatkan gangguan dari oknum beragama Islam. Seandainya ada umat agama lain yang terganggu oleh oknum agama Islam, saya katakan bahwa mereka adalah orang yang tidak paham ajaran Islam, atau mereka tak menjalankan ajaran agama Islam dengan baik, kata Habib Umar. Sosok yang bijaksana dan penuh perhatian. Selain berpemikiran luas, Habib Umar bin Hafiz merupakan sosok yang bijaksana. Habib Hamid Al-Qodri, salah seorang murid Habib Umar yang berasal dari Indonesia, mengatakan bahwa kebijaksanaan Habib Umar terlihat dari kebiasaannya yang tidak pernah menggeneralisir sebuah kesalahan dan menisbatkannya pada sebuah kelompok tertentu. Beliau, Habib Umar, tidak akan menyebut sebuah kesalahan sebagai kesalahan sebuah kelompok. Sebab bisa jadi kesalahan itu tidak dilakukan oleh semuanya, kata Habib Hamid Al-Qodri kepada Nu Online. Dalam pandangan Habib Umar, katanya, akan selalu ada anggota kelompok yang berperilaku tidak sesuai dengan ajaran baik di dalam kelompoknya. Maka dari itu, penyamarataan atau melakukan generalisasi sama dengan menyebut bahwa semua orang di dalam kelompok melakukan hal buruk itu yang hanya dilakukan satu atau dua orang itu. Jika sikap itu diambil, maka akan menghalangi silaturahmi antara kelompok. Selain itu, Habib Umar merupakan sosok yang memiliki perhatian yang tinggi pada murid-muridnya. Habib Hamid Al-Qodri mengisahkan, pada sebuah malam di musim dingin di mana suhu di Pondok Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Yaman mencapai 4 derajat Celcius, beberapa murid asal Indonesia kedinginan. Mereka adalah murid yang baru beberapa saat tiba di Yaman dan baru pertama kali merasakan musim dingin. Pada waktu itu, terdapat 4 murid asal Indonesia yang tak kebagian selimut tebal. Akhirnya Habib Umar mendatanginya sambil membawa 2 lembar selimut. Lalu Habib Umar bertanya, apakah selimutnya masih kurang? Para muridnya menjawab, iya masih kurang, Habib. Selang beberapa waktu Habib Umar datang dengan selembar selimut di tangannya. Setelah menyerahkan, Habib Umar bertanya lagi, apakah masih kurang? Lalu muridnya menjawab, iya. Kurang 1 lagi Habib. Tak lama, Habib Umar datang lagi membawa dan menyerahkan selembar selimut lainnya yang agak bau pesing. Walhasil murid yang menerima selimut terakhir ini sedikit menggerutu. Keesokan harinya ia mengeluh pada temannya yang lebih senior tentang selimut yang diterimanya. Rekannya lalu berkata, sesungguhnya 2 selimut yang diberikan pertama kali oleh Habib Umar adalah milik Habib Umar sendiri dan istrinya. Sedangkan 2 yang terakhir adalah milik anak-anaknya yang masih kecil, kata rekannya seperti ditirukan Habib Hamid Al-Qodri. Jadi Habib Umar sampai rela dia dan keluarganya serta anak-anaknya tidur kedinginan karena rasa perhatian yang tinggi pada muridnya yang datang dari jauh, ujarnya. Habib Umar bin Hafiz dan perjalanan hidupnya. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dilahirkan di Tarim pada Senin, 4 Muharram 1383 H atau tanggal 27 Mei tahun 1963 M. Sejak belia,
beliau telah mempelajari sejumlah ilmu agama seperti al-hadis, fikih, tauhid dan usul fikih dari lingkungan keluarganya sendiri, terutama dari ayahnya, Muhammad bin Salim yang merupakan seorang mufti di Tarim. Selain dari ayahnya, pada masa itu ia juga belajar dari tokoh-tokoh lainnya seperti Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Syihab al-Din, Al-Habib Ahmad bin Ali ibn al-Sayh Abu Bakar, Al-Habib Abdullah bin Sayh al-Aidarus, Al-Habib Abdullah bin Hasan bil Faqih, Al-Habib Umar bin Alawi al-Kaf, Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Haddad, dan ulama lain di Tarim. Habib Umar sendiri mulai mengajar dan berdakwah sejak dia berusia 15 tahun sambil melanjutkan belajar pada para ulama kala itu. Di saat situasi sosial politik di Tarim sedang kacau atas penguasaan rezim komunis pada tahun 1981, Habib Umar pindah ke kota Al-Baida di sebelah utara Yaman. Di sana Habib Umar kembali mempelajari ilmu agama kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid dan Al-Habib Ibrahim bin Umar bin Akil. Sambil belajar, ia juga mengajar dan membuat forum kajian baik di kota Al-Baida, di Al-Hudaidah dan juga di kota Tapetik Terbalikis. Pada tahun 1992, Habib Umar pindah dari Al-Baida ke kota Al-Sir, ibu kota provinsi Hadramaut untuk mengajar di sana setelah rezim komunis yang menguasai kota itu takluk. Setelah beberapa tahun tinggal di sana, Habib Umar kembali ke kota asalnya, Tarim pada tahun 1994. Pada tahun itu juga, Habib Umar mulai merintis berdirinya pondok pesantren Darul Mustafa dan mulai menerima murid dari berbagai tempat. Walau demikian, pembukaan resmi Darul Mustafa baru diresmikan pada tahun 1997. Dan sejak saat itu, murid-murid berdatangan dari berbagai negara berdatangan untuk belajar di Darul Mustafa. Kiprah dakwahnya tak hanya melalui mendirikan pesantren. Habib Umar juga menginisiasi sejumlah forum kajian keagamaan di kota Tarim. Salah satu forum yang rutin dia hadiri adalah pertemuan mingguan dengan warga Tarim yang digelar di pusat kota Tarim dan selalu dihadiri oleh ratusan penduduk kota setempat. Selain pertemuan formal, ia juga melakukan silaturahmi ke berbagai tempat di Yaman untuk mengunjungi kampus-kampus dan sejumlah organisasi. Saat ini, Habib Umar telah melakukan dakwahnya secara global. Sejumlah negara yang kerap dia hadiri adalah Syria, Lebanon, Jordania, Mesir, Aljazair, Sudan, Mali, Kenya, Tanzania, Afrika Selatan, India, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, Singapura, Australia dan sejumlah negara Eropa lainnya. Habib Umar, Indonesia dan NU. Di Indonesia sendiri, Habib Umar telah melakukan dakwah rutin sejak tahun 1994. Awal kedatangan Habib Umar ke Indonesia adalah pada tahun 1994 saat diutus oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf yang berada di Jeddah untuk mengingatkan dan menggugah gairah semangat atau rasa kepedulian para Alawiyin Indonesia. Perintah itu disebabkan sebelumnya ada keluhan dari Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi seorang ulama dan tokoh asal kota Solo, Jawa Tengah tentang keadaan para Alawiyin di Indonesia yang mulai jauh dan lupa akan nilai-nilai ajaran para leluhurnya. Intensitas kedatangan yang semakin sering ke Indonesia membuat Habib Umar menginisiasi lahirnya organisasi bernama Majelis Al-Muwasalah Baina Ulama Al-Muslimin atau Forum Silaturahmi Antar Ulama. Sejak itu, Habib Umar menjadi semakin sering datang ke Indonesia untuk menyampaikan dakwah dan ajarannya. Pekan lalu, Habib Umar mengunjungi Indonesia selama 10 hari. Selama itu Habib Umar bin Hafiz mengunjungi sejumlah tempat mulai di Jakarta, Bandung, Cirebon, hingga Kalimantan. Setiap bulannya, secara rutin, Habib Umar juga mengajar di sejumlah pondok pesantren Nahdlatul Ulama melalui siaran telekonferensi. Habib Umar sendiri menempati tempat yang khusus di hati Nahdlatul Ulama. Penghormatan pada keturunan Nabi Muhammad SAW telah ditanamkan jauh-jauh hari di dalam lingkungan pesantren. Di dalam struktur pengurus NU, selalu ada sosok habaib yang duduk di dalam kepengurusan NU baik di tingkat cabang hingga di tingkat pusat. Kedekatan NU dengan para habaib diakui kalangan Habib sendiri, misalnya oleh Habib Syarif Muhammad Al-Aidarus Bandung yang tercatat pada pengantar buku Panggilan Selamat, yang menyatakan bahwa NU memiliki watak yang sangat menghormati zuriyah keturunan Rasulullah atau para Habib.
Habib Umar sendiri juga sangat menghormati para ulama di Indonesia. Dalam pengajian rutinnya, Habib Umar mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya pendiri NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Penghormatan Habib Umar pada ulama diakui oleh pengurus PBNU. Penghormatan beliau, Habib Umar, terhadap ulama Indonesia dibuktikan dengan komitmen beliau secara terus-menerus untuk mengkaji kitab karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari setiap bulan, ungkap Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Heri Haryanto Azumi, beberapa waktu lalu. Hal itu adalah suatu bukti nyata bahwa Indonesia menempati posisi yang sangat spesial di hati Habib Umar bin Hafiz. Lebih dari itu, kata Heri, Habib Umar meyakini bahwa kebangkitan Islam di masa depan akan datang dari Indonesia. Ahmad Rozali, kurung buka.